populasi. Jadi nanti ini akan saya perbaiki, seharusnya nanti nilai tengah dulu semuanya, kemudian proporsi, baru ragam ya. Baik untuk satu kasus sampel maupun mau 2 kasus atau 2 sampel gitu. Jadi minggu lalu kita sudah belajar yang rata-rata, kemudian minggu ini, hari ini kita akan mempelajari yang proporsi baik untuk 1 sampel maupun 2 sampel. Artinya pertemuan 12 nanti sudah masuk ke pengujian ragam atau simpangan baku ya, baik untuk yang 1 sampel maupun 2 sampel. Nanti pertemuan 13 sudah beda lagi materi. Gitu. Jadi ini nanti saya perbaiki di RPS-nya ya. Yang penting saya sudah sampaikan kepada kalian urutannya ya. Jadi pengujian hipotesis rata-rata sudah kita pelajari kemarin ya, 1 sampel 2 sampel. Lalu hari ini proporsi 1 sampel 2 sampel, minggu depan ragam 1 sampel dan 2 sampel. Gitu. Baik. Saya buka lagi PowerPoint yang miliknya IPB. Di mana dia? Jadi saya baru KP yang kelas B teman-teman ya. Jadi agak ngos-ngosan. Agak ngos-ngosan gitu ya kalau maraton itu ngajar ya. Jadi saya agak terlambat. Mohon maaf ya. Nah, ini share screen dulu. Apakah sudah muncul PowerPoint-nya? Sudah, Bu. Baik ya. Jadi kalau kalian ingat materi pendugaan parameter untuk proporsi ya, itu kan sederhana sekali ya. Dia hanya menggunakan satu statistik uji, teman-teman. Pakai Z saja kalau kalian ingat. Dalam pendugaan parameter selang ya, selang kepercayaan untuk proporsi, itu kan sederhana. Nah, itu juga yang dampaknya ke dalam proses pengujian hipotesis. Jadi yang akan kita pelajari hari ini adalah menguji proporsi untuk kasus satu populasi dan kasus 2 populasi. Sebagaimana teman-teman ketahui, kalau kita ingin menguji hipotesis, artinya yang kita uji itu adalah parameter, bukan statistik ya. Yang kita uji itu adalah nilai parameternya. Parameter itu artinya karakteristik dari populasi itu, nilainya itu macam-macam atau bentuknya itu macam-macam, bisa rata-rata ya kemarin atau mu disebutnya ya. Mu begitu itu sudah kita pelajari. Bisa dia bentuknya proporsi parameternya itu ya, bisa nanti simpangan baku atau ragam. Gitu. Dan mungkin parameter lainnya itu banyak sekali teman-teman sebetulnya di fenomena kita sehari-hari gitu ya. Kita fokusnya pada 3 hal itu saja, rata-rata, proporsi, dan juga si ragam atau simpangan baku nantinya. Nah, proporsi ini notasi parameternya itu ada yang menuliskannya P seperti ini, ada yang menuliskannya Pi. Ya. Saya sedang buka whiteboard, semoga sudah muncul. Sudah muncul? Sudah, Bu. Oke. Jadi notasi proporsi parameter ya. Oke, ini ada notasi parameter. Ini statistik ya. Nah, proporsi ini ada yang menuliskannya parameternya adalah P, sehingga nilai penduga parameternya ini, atau si estimatornya atau si statistiknya itu adalah si P atau Pi namanya. Ada yang menuliskannya, parameternya itu adalah sebagai Pi. Statistiknya ada yang menuliskannya P. Gitu. Atau kalau mau pakai topi, tinggal notasi parameter aslinya kita tambahkan topi. Ya. Jadi notasi parameter proporsi ini itu bisa P. Ya, walaupun P ini bisa jadi statistik kalau parameternya itu adalah si P ini, teman-teman. Ya, jadi kalian harus hati-hati. Kalau misalnya di hipotesis nolnya adalah kalian mau menuliskan P, si parameternya, maka nanti dalam perhitungan statistiknya di bawahnya gitu ya, itu gunakan P atau P untuk si penduga parameternya. Tapi kalau di H0 yang kalian menuliskannya adalah P seperti ini, maka untuk bagian statistiknya kalian boleh P saja atau pakai P atau P. Gitu ya. Kalau kalian mau pakai sesuai slide yang ini, boleh silakan. Ya, artinya dia parameternya adalah P, teman-teman. Oke. Nah, mirip sekali dengan rata-rata menguji hipotesis pada nilai tengah atau rata-rata. Jadi,
kita bisa menguji nilai suatu proporsi ini dengan suatu nilai. Apakah betul nilainya sekian? Apakah proporsi mahasiswa UNJ itu yang tinggal di Bekasi sama dengan 60% misalnya ya? Berarti di situ P-nya adalah 0,6. Oke. Nah, bentuk hipotesisnya juga sama seperti sebelumnya, bisa satu arah, bisa dua arah. Ya, jadi H0-nya ini sebetulnya tidak sama dengan saja seperti ini, teman-teman. Ya, bisa sama dengan, bisa lebih kecil sama dengan, atau lebih besar sama dengan ya. Jadi ini tidak hanya sama dengan seperti ini. H1-nya imbasnya berarti bisa lebih kecil, bisa lebih besar, atau tidak sama dengan suatu nilai. Kalau mu dibandingkannya dengan mu 0 pada kasus satu populasi, maka untuk proporsi P ini disandingkan oleh suatu nilai yang dinotasikan oleh P0 indeksnya. Ya, ini bentuk hipotesisnya seperti ini. Kalau N-nya besar, teman-teman ingat bahwa ya proporsi ini kita waktu itu pernah bahas di pendugaan parameter bahwa dalam menentukan margin of error gitu ya, atau sebaran statistik dari si P ini itu dia berdistribusi binomial kalau kalian ingat ya. Rata-ratanya atau mu-nya adalah M dikali P begitu, dan simpangan bakunya atau variansnya kalau tidak salah variansnya itu adalah NPQ gitu. Nah, tapi ketika N-nya besar, jumlah sampelnya besar yang tadinya binomial gitu ya, sebaran awalnya si proporsi ini, dia akan berdistribusi menjadi sebaran normal baku atau Z bacaknya. Jadi ketika sampelnya ditambah terus-menerus gitu ya, bahwa statistik dari proporsi ini, penduga parameter proporsi ini akan menyebar normal. Sehingga statistik ujinya, ya, kita bisa menggunakan statistik uji Z. Ingat, kemarin kita sudah pelajari bahwa statistik uji yang kita gunakan itu adalah tergantung dari statistik dari parameter yang kita uji. Waktu kita menguji mu, statistiknya kan X bar ya. Maka sebaran X bar itu bisa ke Z, bisa ke T. Gitu. Nah, proporsi awalnya itu sebetulnya statistiknya itu berdistribusinya binomial ya. Tapi ketika sampelnya ditambah terus-menerus, yang awalnya binomial bisa menjadi berdistribusi normal. Sehingga statistik ujinya bukan binomial, tetapi menggunakan sebaran normal. Tetapi perlu kita sesuaikan di sini, karena statistiknya itu adalah P topi ya. Ya, kalau parameternya P, maka statistiknya P topi, begitu. Maka di sini P topi dikurangi nilai P0 yang ada di yang ada di hipotesis dibagi dengan simpangan baku dari si statistiknya, yaitu simpangan baku dari si P topi. Kalau Z kan X bar dikurang mu0 dibagi S per akar N gitu ya. S per akar N itu adalah simpangan baku dari X bar. Nah, ini berarti simpangan baku dari si P topi. Di mana simpangan baku dari P topi ini adalah P dikali 1 min P dibagi N. P di sini parameter ya teman-teman ya. P ini sebetulnya nilai parameter, proporsi parameter yang kita tidak pernah tahu nilainya. Sehingga nilai P di sini boleh digantikan oleh nilai yang kita hipotesiskan di sini. Jadi P di sini untuk simpangan baku P topi bisa diganti oleh nilai P0. Nah, karena P tidak diketahui, maka bisa digunakan P0. Jadi nanti dalam menghitung penyebutnya, simpangan baku bagi si P topi ini, kita bisa ganti P yang ada di rumus ini dengan P0 ya. Itu catat, nggak boleh terlewat. Nanti kalian bingung P yang mana gitu ya. Bukan P topi ya. P yang ada di sigma ini bukan P topi tapi P0. Oke, jangan keliru. Nah, daerah kritisnya ya tentu ini seperti konsep sebelumnya. Lihat dari H1-nya ya. Saya katakan kemarin, kalau kalian sudah paham, kesininya kalian akan mudah. Artinya tidak perlu menghitung seperti ini. Ya, tinggal dilihat saja H1-nya lebih kecilkah, lebih besarkah, atau tidak sama dengan begitu ya. Artinya kalau sebelumnya mu berarti sini P. Kalau H1-nya P lebih kecil dari suatu nilai atau P0, maka kita tolak K0-nya kalau Z hitungnya lebih kecil dari min Z alpha. Karena wilayah penolakannya ada di sebelah kiri kalau kalian arsir ya. Jadi kalau nilai Z hitung kita ada di sebelah kirinya Z tabel ya tentu kita tolak K0. Ya, kalau lebih besar maka nanti wilayah penolakan H0-nya sebelah kanan. Kalau tidak sama dengan ada di sebelah kiri dan ada di sebelah kanan wilayah penolakan H0-nya. Artinya nilai mutlak dari Z hitung kita ini sudah pasti kalau lebih besar dari Z alpha berdua itu akan di
tolak H0-nya begitu. Nah, ini ada contohnya. Sebelum ke contoh, ada pertanyaan dulu sampai sini? Aman? Aman. Aman ya? Mudah ya? Dia nggak ada tuh. Sigma itu nggak ada ya. Karena sigmanya di sini adalah dinotasikan atau didefinisikan oleh P dikali 1 min P per N. Sebaran normalnya itu bukan lagi sigmanya itu bukan lagi sigma populasi dari X gitu ya, tetapi ini dari proporsi. Mudah ya? Coba kita lihat contohnya. Seorang produsen mengklaim bahwa paling tidak 95% produknya itu bebas rusak. Ya. 90% produknya bebas rusak. Pemeriksaan terhadap contoh acak produknya dengan N sama dengan 600 menunjukkan bahwa 39 diantaranya rusak. Ujilah pernyataan produsen tersebut. Nah. Coba, informasi apa yang kalian peroleh dari sini? Alfanya, Bu, 9,5. Apanya? Alfanya, Bu. Apa? Alfanya 9,5. 0,95. 0,95. Masa? Itu taraf Alfanya kepercayaan, Bu. 5%, Bu, karena 95% itu bebas rusak. Kalau sini ada diantaranya rusak, berarti kemungkinan yang diambil 5%-nya aja. Coba hati-hati. Seorang produsen mengklaim bahwa paling tidak 95% produknya bebas rusak. Oke. Kita kan mau menguji nih pernyataan si produsen tersebut. Kalau barangnya itu tuh produknya itu paling tidak 95% dari semuanya itu bebas rusak. Ya nggak? Kayak gitu nggak? Iya, Bu. Nah, kita mau uji nih pernyataannya. Maka cobalah kita ambil sampel gitu kan. Oke, kita ambil sampel secara acak dari produknya sebanyak 600. Dari seluruh produk kita cuma ngambil 600. Dan dari 600 itu ternyata 39-nya rusak. Berdasarkan data sampel ini, kita harus menguji apakah memang paling tidak 95% produknya bebas rusak. Kalau bebas rusak itu artinya bagus ya? Iya, Bu. Oke, berarti 90% produknya bagus gitu kan. Jadi 95% ini apakah alfa? Enggak, Bu. Itu P0-nya bukan, Bu? Betul, Berarti. ini adalah P0-nya teman-teman. Ya, apalagi dia dituliskannya sebelum kata atau frase paling tidak. Ya. Kalau paling tidak ini artinya apa? Lebih besar dari sama dengan, Bu. Betul, siapa ini? Saidina Pembayun, Bu. Betul, Saidina ya. Seorang produsen mengklaim bahwa paling tidak teman-teman 95% produknya itu bagus. Ya, jadi di sini itu bukan tingkat kepercayaan, tetapi dia adalah nilai P0, proporsi yang ingin diuji dari produknya yang bagus. Jadi P0-nya adalah 0,95, betul. Sekarang N-nya jelas 600. 39 ini itu adalah barang yang rusak. Anggaplah ya, 39 ini barangnya rusak. Yang kita mau uji itu barangnya atau produknya yang bagus atau yang rusak. Yang diminta diuji di sini, klaimnya itu terkait produk yang bagus atau yang rusak? Yang bagus. Yang diketahui 39-nya rusak. Berarti barang yang bagusnya ada berapa? Ada 561. Ya. 561 dapat dari mana 561? 600 dikurangi 39. 1. Ya. Apa yang jadi fokus di sini itu harus
linear dengan data yang kita punya. Kita diminta untuk mengklaim terkait proporsi produk yang bagus, teman-teman. Tapi diketahui barang itu barang yang rusak, berarti cari dulu banyak yang barang bagusnya berapa. Jangan kita mengklaim terkait produk yang bagus, tapi pakai datanya data yang rusak. Ini ciri proporsi. Akan ada P dan 1 min P. Ya, akan ada P dan 1 min P. Jadi kondisinya nanti akan ada 2 outcome seperti ini. Setuju, tidak setuju. Ya, rusak dan bagus misalnya. Beda halnya dengan rata-rata kemarin kasusnya. Ya, inilah proporsi karena awalnya dari binomial. Ingat binomial itu percobaan outcome-nya hanya ada 2, gagal atau sukses. Tinggal kalian fokus di sini apa yang dimintanya. Oke ya, berarti di sini anggaplah X. X itu adalah banyaknya produk yang bagus, berarti 600 dikurang 39. Berarti proporsinya atau P-topinya itu adalah proporsi barang yang bagus. Berarti 561 dibagi 600. Justru di sini yang nggak diketahui apa? Yang padahal kita butuhkan. Apa coba di soal ini? Kita butuh informasi itu, tapi di sini nggak ada informasinya itu apa? Timpangan bakunya bukan, Bu? Bukan. Kalau di pengujian hipotesis kita butuh apa? Coba diruntut dari atas. Hipotesis. Setelah hipotesis apa yang dibutuhkan? Setelah hipotesis sebelum statistik uji, kita butuh apa, nilai apa? Ayo. Rata-rata bukan, Bu? Bukan. Kita nggak butuh rata-rata di sini. Coba, apa yang dibutuhkan? Nilai T, Bu. Bukan. Alfa, Bu. Alfa. Astagfirullah. Siapa yang baru terjawab alfa? Leskia Azahra, Bu. Betul, Leskia. Ada nggak alfanya di sini emang? Nggak ada, Bu. Nggak ada, teman-teman. 95% ini adalah proporsi yang ingin diuji. Di sini nggak ada alfanya. Harusnya ada alfanya, gitu. Ya, justru alfanya di sini yang nggak ada. Ya. Coba kita kerjakan sama-sama. Ya, kita ulang lagi. Saya buka whiteboard. Sudah muncul whiteboardnya? Sudah, Bu, sudah muncul. Oke, ya. Contoh soal 1. Diketahui ya bahwa P0-nya itu adalah 95% atau 0,95. Oke, lalu diketahui N-nya itu sama dengan 600. Oke. Karena tadi P0-nya itu adalah terkait produk yang bagus, begitu ya. Berarti kita definisikan peubah ecaknya, teman-teman. Ya. X itu adalah jumlah produk bagus atau bebas rusak, gitu ya. Berarti si X ini adalah 600 dikurangi produk yang rusak. Produk yang rusak itu adalah 39. Berarti 561 X-nya. Sekarang kita butuhkan apa? Proporsinya. Proporsi dari barang yang bagus. Proporsi barang yang bagus itu adalah P-topi. Ya, ini adalah proporsi produk yang bagus atau yang baik gitu ya. Berapa nilainya? P-topi itu diperoleh dari X dibagi dengan N. X-nya adalah 561 bagi dengan 600. Berapa nih? Coba
Buka kalkulatornya. -0,935. Oke. 0,935 ya. Apakah semua informasinya sudah diperoleh? Coba kita lihat rumus statistik ujinya, teman-teman. Kita tentukan dulu hipotesisnya. Ya. Jawab. Jawabnya harusnya di atas tadi ya. Ini kita bentuk aja hipotesis. Ya. H0-nya apa? H1-nya apa? Oke. Tadi dia katakan bahwa produsen mengklaim paling tidak 95% produknya bebas rusak. Artinya tadi Saidina betul menjawab, sudah lebih besar sama dengan ya. P-nya lebih besar sama dengan dari 0,95. Sehingga H1-nya P-nya lebih kecil dari 0,95. Mengapa lebih besar sama dengan itu adanya di H0? Betulkah adanya di H0, teman-teman? Bukan di H1, masih ingat kapan yang ada di H0 ditulisnya? Ada sama dengannya. Betul. Siapa ini yang barusan menjawab? Dwi, Bu. Betul ya. Siapa? Dwi. Oh, Dwi. Kira Dwi masih ngantuk nih, agak-agak bindeng Dwi. Lagi ini, Bu. Kurang enak badan juga. Semoga cepat sehat ya. Betul, karena ada tanda sama dengannya, jadi disimpannya di H0, teman-teman. Paling tidak 95%. Artinya 95%-nya masuk ya. Berarti lebih besar sama dengan. H1-nya lawannya. Nah, alfanya justru yang nggak diketahui. Kita tentukan saja di sini. Alfanya mau berapa persen? Yang umum aja 5% ya. 5% misalnya. Yang ketiganya apa? Statistik ujinya. Oke. Kalian lihat rumus statistik ujinya. Oke. Z hitung itu adalah P topi dikurangi oleh P0 dibagi oleh sigma dari P topi. Di mana sigma bagi P topi itu adalah P dikali 1 min P dibagi oleh N. Oke. Si P ini yang di penyebut nggak ada. Bukan nggak ada, nggak diketahui nilainya karena dia merupakan parameter. Sehingga P itu bisa diganti dengan P0. Jadi P0 dikali 1 min P 0 gitu ya, dibagi oleh N. Oke ya. Jadi inilah rumus si Z hitungnya. Kita masukkan nilainya di sini, maka Z hitung sama dengan P topinya tadi adalah 0,935 gitu ya. Dikurangi P0-nya adalah 0,95 dibagi 0,95 dikali 1 min 0,95 yaitu 0,05 dibagi N-nya tadi 600. Oke, yuk kita hitung lagi. 0,935 ya dikurangi 0,95 itu adalah minus 0,015 ya dibagi dibagi dengan 0,95 dikali 0,05 dibagi 600. Kecil sekali nilainya ya. 0, betulkah? Nilainya 0,0008. Iya, benar, Bu. Betul ya. 0,0 x 0,0008. Kecil sekali ya.
sini. Buka kalkulator di sini lah ya. Nol koma 015 dibagi 0,0008. Oke. 187,5. Kok besar sekali? Kan ini betul kan 600? Betul ya? Ya memang besar sekali ya, mau diapakan lagi? 0,935. Bu, itu nggak minus, Bu? Hah? Oh ya minus. Ya, ini minus. Ntar saya cek angkanya dulu, P dikali Q. Sudah betul ya? Ini soalnya aja ya, mungkin datanya kurang bagus ya. Maksudnya besar sekali gitu nilainya. Oke, nggak apa-apa. Ya. Sudah betul kok prosedurnya, teman-teman. Ya, ini nilai Z hitung kita minus 187,5 ya. Oke. Sekarang berarti kita tentukan daerah penolakan H0 ya, nomor 4. Sini daerah penolakan H0. Oke, saya ganti warnanya, warna ungu ya. Sebelah mana daerah penolakan H0-nya? Kiri, betul ya. Sebelah kiri inilah wilayah tolak H0, teman-teman ya. Luas daerah ini adalah sebesar alfa, yaitu 5% ya, atau 0,05. Titik kritisnya berarti Z 0,05. Berapa Z 0,05? Ada yang udah hafal belum? Ayo. Z 0,05 berapa? Coba lihat tabel. Satu sisi 5% Z-nya. 1, minus atau positif? Minus. Ya, minus ya atau negatif? 1,645. Iya, 645 ya. Ini wilayah terima H0. Z hitung kita, teman-teman, besar sekali. Minus 108. Ya, maksudnya besar tuh dalam arti jauh sekali gitu ya dari si nilai tabelnya. Jauh sekali, dia mungkin di sini nih. Minus 187 ya. Tapi nggak boleh ya, harus di dalam gambar, teman-teman. Jadi anggaplah dia di paling ujung gitu ya. Nih, disinilah mungkin kira-kira Z hitung kita. Ya, misalnya minus 187,5. Oke, berarti kesimpulannya terima atau tolak H0? Tolak H0. Betul, tolak H0. Ya. Jadi interpretasinya begini, berdasarkan data yang kita miliki dengan taraf signifikansi sebesar 5%, sudah cukup bukti bagi kita untuk menolak H0 karena Z hitung kita lebih kecil dari Z tabel. Ya, posisinya kan di sini lebih kecil ya. Artinya apa? Artinya bahwa klaim bahwa produk dia yang bagus itu paling sedikit itu adalah 95% begitu ya, itu tidak benar karena berdasarkan data
bahwa proporsi untuk produk dia yang bagus itu kurang dari 0,95. Begitu teman-teman. Bisa dipahami? Sampai sini? Bisakah? Maaf Ibu mau tanya. Hmm, Itu kan tadi alfanya nggak diketahuin, tapi kita Iya. pakainya 5%. Itu emang boleh dipakai 5% atau yang lainnya atau gimana Bu? Boleh. Boleh. Nah, kalian kalau nulis skripsi juga boleh, alfanya berapa aja? Boleh. Ya kalau nanti saya memberikan salah ya pasti akan ada alfanya gitu. Harus ada. Ya, kalau alfa itu harus ada. Boleh, mau 5%, mau ganti 1% juga kita bisa. Ya, mau ganti 10% juga boleh. Ya, Itu barusan maaf siapa yang tadi kesimpulannya gimana? berdasarkan data yang kita miliki, ya, dengan taraf signifikansi sebesar 5%, oke, sudah cukup bukti bagi kita untuk menolak H0. Ini kayak nggak logis deh datanya. Ya, menurut kalian gimana? Bu, itu yang 0,008 itu Betul nggak? kayaknya bukan deh, Bu. Makanya coba, berapa? Kayaknya nggak logis deh. Ada yang salah itu nggak? Coba cek nih. Mana dari kalkulator saya? Coba. 0,95. Coba ya. Ya. Sebentar. 0,95 dikali 0,05 ya kan? Dibagi 600. Betul. Karena logikanya ya, kalau saya ya lihatnya, 39 dari 600 itu kan kecil sekali ya. Tadi kan ibaratnya proporsi sampelnya aja tuh udah 0,935 gitu ya. Nah, itulah kadang logika kita kadang nggak sejalan dengan apa yang kita harapkan. Tapi secara perhitungan benar. Teman-teman, P0-nya kan 0,95. Udah betul. Ada nggak yang salah? Coba ada nggak kira-kira salah di mana? 0,015. Coba. 0,015 dibagi 0,08. Betul ya? Betul kok, udah nggak apa-apa ya. Kalian walaupun di sini proporsinya udah besar ya, berdasarkan sampel kan dia produk yang baik itu kan 0,935 ya, kawan-kawan ya. Gitu. Tapi karena mungkin memang di sini yang diproporsikan itu lebih besar sama dengan dari 95%, jadi ini belum cukup gitu. Belum cukup, data kitanya tuh belum cukup untuk membuktikan bahwa si proporsi secara populasi itu lebih dari 95% gitu ya. Walaupun di sini udah kelihatannya besar sekali proporsinya untuk barang yang baik ya, yang dari sampel gitu ya. Tapi itu nggak cukup teman-teman ya. Mungkin sampelnya perlu ditambah lebih banyak lagi. Oke, jadi Haikal tadi berdasarkan data yang kita miliki dengan alfa sebesar 5% begitu ya. Maka cukup bukti bagi kita untuk menolak H0. Sudah cukup bukti bagi kita menolak H0. Artinya bahwa proporsi produk yang bebas rusak dari produsen tersebut itu sebetulnya kurang dari 0,95. Itu interpretasinya. Karena kalau tolak H0 kan berarti kita terima H1 ya teman-teman. Berarti proporsi produk yang bebas rusaknya itu ternyata kurang dari 0,95. Bukan paling tidak 95%. Ini ya kenyataannya begini teman-teman. Makanya kalau kalian misalnya mendapati misalnya kelas kalian itu sebagai sampel dari mahasiswa pendidikan matematika seluruh angkatan. Saya ingin tahu memang kemampuannya tinggi misalnya ya, bahwa mahasiswa pendidikan matematika itu secara seluruhnya, seluruh angkatan yang ada itu tinggi.
Lalu saya ambil sampel kelas kalian aja nih misalnya, cuma 30 atau 42 orang. Begitu ya. Ternyata dari 42 orang itu nilai kalian itu adalah rata-ratanya itu 95 misalnya ya. Dan saya mau menguji bahwa kemampuan kalian itu misalnya minimal 96 gitu. Bahkan ya 95 dekat 96 gitu ya. Setidaknya mungkin ada yang bilang ya udah masih diterima lah gitu. Tapi ternyata enggak gitu. Enggak cukup. Ya, datanya enggak cukup untuk mengatakan bahwa seluruh mahasiswa Penmat itu memang kemampuannya minimal 96. Bahkan yang dihipotesiskan yang misalnya lebih besar sama dengan 95, terus dari sampelnya itu misalnya adalah 94,55, itu mungkin bisa jadi belum cukup bukti bagi kita gitu. Masih kurang datanya. Gitu ya. Jadi jangan menyamakan langsung saya ambil kalian sampel 95 nilainya lalu saya menyimpulkan bahwa seluruh mahasiswa Penmat itu adalah 95 juga. Tidak. Nah, ini buktinya seperti ini ya. Sampelnya ini udah besar nih ya. Maksudnya nilai proporsinya sudah besar ya, 93,5% begitu. Tetapi ternyata ini masih kurang untuk membuktikan hipotesis yang ditentukan. Bisa dipahami teman-teman? Jadi harus hati-hati menyimpulkan populasi dari data sampel. Ternyata ini juga belum cukup banyak datanya untuk menerima H0 ya, untuk mengklaim atau menyetujui atau membuktikan klaimnya si produsen tadi seperti itu. Bisa dipahami untuk ujian proporsi satu populasi? Ada pertanyaan lagi silakan. Ada yang masih bingung dalam perhitungannya? Bisa diikuti. Bisa, Bu. Aman ya? Aman, Bu. Oke. Ini mudah ya, ini mudah. Hanya kalian harus lihat tadi. Yang menjadi fokusnya dia apa yang di hipotesisnya ya. Pasti nanti dari kasusnya itu ada 2 kategori, teman-teman. Kalau enggak, iya, tidak gitu ya. Bagus, buruk. Gitu. Jadi nanti kalian lihat yang jadi fokusnya apa di dalam soal tersebut. Oke, kita kembali lagi ke materinya. Itu untuk kasus satu populasi, teman-teman. Nah, kalau kasusnya ada 2 populasi, bagaimana Bu untuk menguji proporsinya? Ya, artinya mirip sekali dengan pengujian nilai tengah atau rata-rata pada 2 populasi. Kalau di proporsi ya, parameter proporsi itu nggak ada tuh yang sigmanya diketahui atau tidak diketahui. Lalu ketika tidak diketahui simpangan bakunya sama atau berbeda tuh nggak ada sama sekali. Ya, karena basicnya dari binomial dia, sebaran binomial. Nah, bentuk hipotesisnya ya, berarti di sini kita bisa melihat nilai selisihnya, teman-teman. Atau ingat, ketika nilai selisihnya 0, berarti ini tinggal pindah ruas saja. Ya, misalnya H0-nya itu adalah P1 min P2 sama dengan P0. Kalau kita di mu kemarin delta 0 ya, kalau kalian ingat. Nah, berarti ketika P0-nya ini adalah nilainya 0, berarti kita bisa menuliskan hipotesisnya menjadi P1 dikurang P2. Oke. Sini, kita tulis ulang. Oke, 2 populasi ya. Oke, hipotesis nolnya, misalnya P1 dikurang P2 itu sama dengan P0. Ya. Jika P0-nya itu sama dengan 0, maka P1 dikurang P2 itu sama dengan 0. Atau P1 sama dengan P2. Gitu ya. Artinya ketika di sini tandanya bukan sama dengan tapi lebih besar sama dengan 0 ya, maka di sini P1 lebih besar sama dengan P2. Gitu ya.
Kalau di sini lebih kecil sama dengan 0, berarti P1 lebih kecil sama dengan P2. Oke, artinya nanti H1-nya tinggal lawannya saja ya, tidak sama dengan, lebih kecil atau lebih besar, teman-teman. Oke, kita lihat lagi. Bagaimana dengan statistik ujinya? Ya, sama halnya dengan tadi, ya, dia sebetulnya basicnya adalah binomial, tapi ketika sampelnya terus besar ya ditambahkan, maka menjadi menyebar normal baku. Berarti gitu ya, untuk si nilai Z hitungnya tinggal menyesuaikan saja. Oke, kalau tadi kan P topi dikurang P0 ya. Kalau di sini berarti P topi 1 dikurang P topi 2, artinya ini proporsi dari populasi 1 atau sampel 1 dikurang proporsi dari sampel 2 dikurangi P0 ya, nilai yang dihipotesiskan dibagi dengan akar ya, akar dari P dikali 1 min P dikali 1/N1 ditambah 1/N2. Nah, P topinya ini ya, P topinya ini agak berbeda ya. Karena di dalam setiap sampel itu ya. Berarti nanti ada X1 plus X2 dibagi N1 plus N2. Jadi nanti X1, X2 ini artinya adalah ya, dia ini yang menjadi fokus dalam soalnya dari kedua sampel dijumlahkan lalu dibagi banyaknya sampel gitu teman-teman. Untuk si P-topinya masing-masing namanya P-topinya lah seperti itu ya. Nanti kita lihat contohnya. P yang ada di penyebutnya, ini kembali lagi itu dilihat dari si P0-nya, karena P-nya tidak diketahui. Oke, nanti untuk daerah kritisnya, ya, untuk daerah kritisnya, ini tergantung dari H1, sama ya, seperti sebelumnya. Kita tinggal bandingkan nilai Z hitung kita dengan nilai Z tabel. Gitu. Kita pastikan dulu rumus ini di buku Mario F. Triola ya. Teman-teman. Oke, kelihatan bedanya ya. Ini jangan dianggap berarti ini. Jadi kalau di dalam buku Mario F. Triola, ya, di sini notasinya P bar yang di bawah. P di sini adalah P bar, teman-teman. Q bar ini adalah 1 min P. Q ya, 1 min P. Oke, jadi di sini P Q bar dibagi N1 begitu ya, ditambah P Q bar dibagi N2. Jadi P di sini, teman-teman ya, ini adalah P bar di buku Mario F. Triola. Ya, jadi P topi di sini itu maksudnya adalah si P ini, di mana dia X1 plus X2 dibagi N1 plus N2. Ya, jadi enggak pakai P0. Betul, tadi saya sempat ragu. Ya, jadi P di sini diperoleh dari X1 plus X2 dibagi N1 plus N2. Artinya kalau tadi kita fokusnya pada apa? Produk yang bagus, ya, misalnya produk yang baik. Berarti X1 ini adalah produk yang baik dari sampel pertama. X2 ini adalah produk yang baik dari sampel kedua dibagi total produk dari sampel 1 dan sampel 2. Ini P topi ini untuk mengisi yang penyebutnya. Sehingga 1 min P ini tinggal dikurangi 1 min P topi. Kalau di sini notasinya adalah P bar, teman-teman. Bisa dipahami maksudnya? Terbayang maksud saya? Jadi saya tulis ulang rumusnya sini ya, kalau kalian bingung. Statistik ujinya apa tipis sekali. Nih kita tulis
Statistik ujinya. Oke. Itu kan Z hitung. Ya. Z hitung dari P topi 1. Kita lihat contohnya. Dikurang P topi 2 gitu ya. Lalu dikurang P0 atau delta nolnya gitu kan. Dia merupakan P1 dikurangi P2. Atau kalau di PPT ini itu P0 ya. Ini itu P0. Oke. Dibagi dengan, jadi rancu ini ya. Ini adalah P0. Oke. Dibagi dengan, nah, akar, oke, P dikali 1 minus P, ya, dibagi N1, terlalu kanan, ulang lagi. P dikali 1 min P per N1 ditambah P dikali 1 min P per N2. Nih, ini statistik ujinya. Oke. P ini dapatnya dari mana? P ini kan nggak ada indeksnya ya teman-teman ya. P yang penyebutin nggak ada indeksnya, nggak ada 1, nggak ada 2. Artinya dia dari populasi. Kita nggak pernah tahu nilainya si P yang bawah ini. Sehingga kita duga dengan P topi namanya. Dan tanpa indeks 1 dan 2. Artinya dia gabungan. Proporsi gabungan dari kedua sampel. Yang mana diperoleh dari X bar 1 ditambah X bar 2 dibagi N1 plus N2. Nih. Oke. Kalau mau cari P topi 1, ya, berarti ya X1 dibagi N1. Kalau mau cari X bar 2, sorry, P2, P topi 2, berarti X2 per N2, gitu aja. Proporsi itu kan rumusnya X per N, ya. Ini teman-teman. Oke, ini statistik ujinya, nanti saya share ya. Ini statistik ujinya. Oke, yang di PPT ini rancu sekali ya. Oke, sekarang kita coba lihat contohnya. Nah, ini contohnya masih satu proporsi ya. Kita coba di buku Maria Austriola. Nah, ini coba lihat datanya, teman-teman. Sebentar, ini ada telepon yang tidak terjawab. Apa-apa. Ini contohnya, teman-teman ya. Apakah airbags itu menyelamatkan nyawa gitu ya? Jadi ada suatu data, teman-teman ya. Data ini berdasarkan kejadian real begitu ya. Ya, dari suatu sumber di sini, yang mana ini adalah data kecelakaan mobil. Oke, data kecelakaan mobil. Di mana mobilnya itu terbagi 2 kategori. Ada mobil dengan airbag dan mobil tanpa airbagnya. Oke, jadi ini adalah occupant fatalities, ini adalah mungkin jumlah korban nyawa ya, korban yang meninggal begitu akibat kecelakaan tersebut. Jadi jumlah korban yang meninggal pada mobil yang ada airbag-nya itu adalah 41 orang. Oke, sedangkan jumlah korban yang meninggal pada mobil tanpa ada airbag itu ada 52 orang. Sedangkan untuk jumlah seluruh korban kecelakaan begitu ya, itu pada airbag dengan mobil yang ada airbag-nya itu adalah 11.541. Dan pada mobil yang tanpa airbag itu adalah 9.853 seluruh jumlah korbannya. Begitu ya, bukan yang meninggal, tapi dari seluruh jumlah korban yang kecelakaannya. Kalau yang meninggalnya tadi 41 dan 52. Gunakan 5% significance level, ini artinya taraf nyatanya ya, alfanya. Gunakan 5% untuk menguji klaim pernyataan bahwa tingkat kematian
dari korban jiwa itu adalah lebih rendah pada mobil yang ada airbags-nya gitu kan? Berarti di sini apa yang kita dapatkan informasinya teman-teman? P1 sama P2. Oke, sebelum P1, P2 apa? Ada apa aja di situ informasinya? Secara signifikan. Oke, antara signifikansinya 5% ya. Iya. Ya, sekarang kita tulis dulu. Sedikit lagi. Aduh, tipis banget ya. Soal 2. Diketahui. Betul, alfanya 5%. Oke. Sekarang saya tanya, yang jadi perhatiannya itu apa? Jumlah kematian, ya, jumlah korban yang meninggal ya kan? Ya enggak? Iya. Gunakan signifikansi 5% untuk menguji klaim bahwa tingkat kematian korban gitu ya. Berarti sebetulnya ini kalau kalian mau cari jumlah korban yang tidak meninggal bisa ya. Di sini tapi fokus dia langsung ngasih tahu jumlah korban yang meninggal. Artinya kalau tadi produk dia ngasih tahu jumlah yang rusak dan dia tidak rusak gitu kan. Nah, di sini juga sebetulnya kalian bisa cari jumlah korban yang tidak meninggal. Tapi ini sudah jelas dia memperlihatkan bahwa fokusnya pada tingkat kematian. Jadi X-nya kalian harus definisikan dulu di sini. X-nya itu adalah jumlah korban meninggal. Oke. Nah, lalu ya, kita punya 2 buah sampel. Sampelnya apa teman-teman di sini berarti? Sampel pertama itu adalah korban dari mobil yang ada airbag-nya, gitu kan? Sampel kedua, ya, korban dari mobil tanpa airbag, no airbag di sini saya nulisnya ya. Bu, saya maunya sampel 1 itu korban yang mobil tanpa airbag. Saya maunya sampel 2-nya korban yang dari mobil ada airbag-nya. Boleh, bebas. Teman-teman. Ya. Jadi, kalau kalian definisikan X1 itu apa berarti teman-teman? Kalau seperti ini. Jumlah korban yang meninggal dari mobil AB itu, Bu. Bagus. Siapa ini? Haryanti, Bu. Betul, Arianti ya. Jadi ini jumlah korban yang meninggal, teman-teman. Dari mobil airbag. Kalau yang X2, ini X ya, jumlah korban meninggal dari mobil yang no airbag. Oke, kita definisikan ini dulu ya. Nah, agar nanti ke bawahnya kalian mengerti nilai yang harus dimasukkan yang mana. Sekarang, berarti dari soal tadi ya, X1-nya berapa, X2-nya berapa, N1-nya berapa, N2-nya berapa. X1 dulu. X1-nya berapa? 41. Oke. X2-nya 52. 52. 52, bagus ya. N1-nya 11. 11.541 kan, Bu? oke. 11.541.
N2-nya 9853 ya. Oke. Nah, barulah di sini kita bisa mencari proporsi dari masing-masing sampel. Oke. P, tipis lagi ya. P topi 1 berarti X1 dibagi N1. 41 dibagi 11.541. Satu dibagi 11.541. Oke. 0,0035. Anggaplah seperti itulah ya. Kemudian P topi 2 X2 dibagi N2. Oke, 52 dibagi N2-nya adalah 9853. Salah. Lima dua dibagi 9853. 0,0053. 0,0053. Oke, kalian lihat tadi yang dibutuhkan apalagi di atas ya. Itu adalah P1-nya udah, P topi 1, P2 udah. P topi, P gabungan ya. P topi itu adalah X1 ditambah X2 dibagi N1 ditambah N2. Oke, berarti 41 ditambah 52 dibagi 11, 541 ditambah 9853. Oke, berarti 11.541 ditambah 9853. Oke, 21394. 21394. Yang atasnya 93. Kalau saya salah ngitung kasih tahu ya. Udah jauh ter kalian baru ngeh lagi. 93 dibagi 21394. Berapa? Nah, 0,0043 ya. Oke. P topi udah, P topi 1 udah, P topi 2 udah. Coba kita samakan dulu dengan yang buku Maria Fitriola. Betulkah perhitungan kita? Sama ya? Sama. Oke, 1 min P topinya belum atau Q-nya. Karena di sini P dikali 1 minus P ya, atau Q. Berarti Q topinya itu sama dengan 1 minus P topi. Berarti 1 dikurang 0043. 1 dikurang 0,0043. 0,9957. Oke. Barulah sekarang kita bisa menghitung si statistik ujinya. Sebelumnya kita tentukan dulu hipotesisnya. H0-nya apa? Ya, H1-nya apa? Kita lihat soalnya. Cek kembali H0 dan H1-nya. Uji ya bahwa tingkat kematian ya pada mobil yang ada airbag-nya itu lebih rendah, teman-teman. Berarti apa? H1.
H1-nya apa? Kenapa H1? Ada apa dengan H1? Oke, kita tulis dengan lengkap. Apa maksudnya? Kenapa H1-nya? Yang ada airbag-nya itu adalah sampel pertama, teman-teman. Ini P1, P2, gitu kan. Isinya 0 berarti ya, karena di soal nggak ada tuh disebutkan informasi selisih gitu kan. H1, apa yang ditulis di H1? Kurang dari. Apa? Kurang dari. Betul. Siapa ini? Suaranya siapa? Gaitsa, Bu. Siapa? Gaitsa. Gaitza. Gaitsa. Nanti saya cek di absen ya. Lebih kecil ya? Nggak keluar. Sebentar. Kalau berat gini dia. Bismillah. Ya kan. Sebentar. Bismillah. Oke, ya. Lebih kecil, teman-teman ya. Berarti di sini lebih besar sama dengan. Oke. Atau mau sama dengan juga nggak apa-apa ya. Astagfirullah. Oke. Lebih besar. Dia nggak mau pakai jari saya. Lebih besar sama dengan gini ya, teman-teman ya. Oke. Iya. Sebentar, saya ambil pulpen dulu. Pulpen ini. Coba. Nggak kebaca juga. Bapak pakai ini. Oke, tidak terbaca ya. Berarti, ini saya coba pakai kursor ya. Z hitungnya, atau nomor 2 ya. Nomor 2, itu alfa. Kalian bisa nggak join ini? Coret-coret di sini bisa nggak? Coba deh. Bisa, Bu. Coba. Bisa nggak? Join di sini. Apa harus whiteboard yang dari Zoom-nya ya? Itu bisa. Coba. Nggak semuanya coret-coret juga. Ayo satu orang terusin coba. Kalau digeser-geser bisa? Menggeser-geser? Atau nulis aja? Boleh digeser-geser nggak? Coba ke atas ke bawah. Kalau geser nggak bisa, Bu. Oh, kalau geser nggak bisa. Ya udah saya geser-geser. Kelihatan ya? Oh, Haikal. Oh, ada namanya nih Haikal. Oke, coba sebelah kanan mohon ditulis statistik uji. Siapa yang mau membantu? Enable closed captioning. Apa tuh? Ayo coba Haikal, lanjutkan Haikal. Nomor 3. Saya kalau udah kelamaan kayak gini laptopnya, jadi nggak bisa jadi lambat gitu ya kalau udah buka whiteboard. Sini nomor 3. Ayo di sini 3. Statistik ujinya.
Kalau pakai kursor gini, pegel. Statistik, uji. Tuh. Ayo, Z. Coba lanjutin. Nah, Z hitung sama dengan... Gak bisa lebih rapi, Aikal. Susah ya? Susah Bu, ini saya pakai HP soalnya. Oh, ya udah kalau gitu. Teman-teman nggak ada yang lagi ini di laptop, nggak ada. Nggak bisa saya hapus loh, Aikal. Berarti harus kamu yang hapus. Sabar. Hapus dulu Bu, sebentar ya. Iya, silakan hapus dulu. Yang teman-teman lainnya ya ini susah saya. Saya coba jangan coba teman-teman yang lain. Ada yang bisa? Kalau nggak bisa juga, mungkin di whiteboard-nya Zoom saya bisa ini. Tapi kalau bolak-balik nanti sampai khawatir sama berat. Gini aja, ini kan udah dapat nilainya satu-satu ya teman-teman ya. Berarti tinggal hitung Z hitung dan ke bawahnya kan. Kita buka Maref Trail aja ya, kan udah ada jawabannya di sana. Oke, H0-nya, H1-nya sama ya. Dia H0-nya menentukannya sama dengan. Nggak apa-apa ya. Sama dengan atau lebih besar sama dengan. Di sini tidak apa-apa. Oke, H1-nya lebih kecil. Kita sama ya. H1-nya lebih kecil. P1 lebih kecil dari P2. Alfanya 5%. Nah, ini tadi P topik kita. P bar dia itu adalah P topik kita sudah sama ya. 0,004347. Ya, kita nulisnya 0,0043. Oke, lalu berarti Q-nya 0,9957 atau dia 5653. Nah, ini Z hitungnya. Ya, jadi P topi 1 dikurang P topi 2 ya. Tadi kita sudah dapatkan nilainya ya, X1 dibagi N1 gitu ya. P topi 2-nya X2 per N2. Nah, nilai selisihnya 0. Ya, atau P0-nya kalau kita ya, P0-nya adalah 0. Karena tidak ada informasi apapun di dalam soal yang ada nilainya. Baru tinggal masukkan di sini P topi dikali Q topi dibagi N1 ya ditambah P topi 2 dikali Q2 dibagi N2. Dapatlah nilainya Z-nya min 1,91. Tadi kita gunakan alfanya itu adalah 5%. Z 0,05 berarti tadi 1,645. Wilayah tolaknya ada di sebelah kiri H1-nya. Maka yang diarsirnya adalah sebelah kirinya yang warna pink. Oke, ini luasnya 0,05 daerah tolak H0. Yang warna biru ini daerah terima H0. Berarti Z hitung kita min 1,91 teman-teman. Ada di sebelah kirinya Z tabelnya yaitu min 1,645. Tolak atau terima H0 kesimpulannya berarti? Tolak. Tolak ya. Tolak H0 teman-teman. Berarti kalau tolak H0 apa kesimpulannya? Betul nggak pernyataannya bahwa kecelakaan yang terjadi pada mobil dengan adanya airbag itu lebih rendah dibandingkan mobil yang tanpa airbag? Terbukti? Benar, terbukti ya. Terbukti berdasarkan data yang kita miliki dan taraf signifikansinya 5%. Begitu. Jadi berdasarkan data yang kita miliki dengan taraf signifikansi 5%, sudah cukup bukti bagi kita untuk menolak H0 karena nilai Z itu kita lebih kecil dari Z tabel ya, atau min 1,91 ini kurang dari min 1,645. Artinya gitu ya, bahwa sudah cukup bukti bagi kita untuk mengatakan bahwa tingkat kematian pada mobil yang ada airbag-nya itu ya lebih rendah daripada mobil tanpa adanya airbag. Inilah mengapa sebaiknya kalau nanti kalian akan membeli mobil gitu misalnya ya, salah satu pertimbangannya itu adalah yang ada airbag-nya gitu, karena berdasarkan data sudah terbukti. Bisa dipahami? Aman? Kalian itu harus menentukan X-nya, yang paling penting itu X-nya dulu ya. X-nya yang menjadi perhatian dalam soalnya itu apa, yang disuruh ujinya itu tentang apa, variabel apa ya.
seperti tadi gitu ya, tingkat kematian, berarti nanti ke bawahnya tinggal mengikuti indeksnya. Baik dari populasi 1 atau sampel 1 maupun dari populasi 2 atau sampel 2 seperti itu. Ya, teman-teman ya. Nanti coba saya berikan soal latihan lagi. Kemarin saya lupa untuk men-share soal latihan yang harus kalian coba kerjakan. Alhamdulillah. Jadi nanti kalian coba kerjakan dari yang materi minggu lalu dan materi minggu ini. Kalau enggak nanti saya buatkan soal untuk atau saya carikan soal untuk dikerjakan bersama-sama kelompok saja begitu ya, agar nanti semuanya merasakan mengerjakan soal. Kalau misalnya diberikan soal latihan yang kemarin biasanya yang beberapa ya, yang itu lagi mahasiswanya. Jadi biar teman-teman yang lain ikut merasakan begitu, kalian kerjakannya secara berkelompok lah, nanti ada tugas kelompok untuk materi ini. Dengan yang materi minggu lalu 2 populasi ya. Oke. Ada pertanyaan dulu sebelum kita tutup perkuliahan hari ini teman-teman? Ini materinya seperti ini ya untuk yang proporsi. Relatif lebih mudah, tetapi memang karakteristiknya berbeda dengan rata-rata. Sehingga kalian harus bisa membedakan, ya, harus bisa membedakan tadi proporsi yang digunakan nilainya yang mana. Ketika 2 sampel misalnya ya, sampel 1 yang mana, sampel 2 yang mana. Ini juga seperti rata-rata harus konsisten. Kalau di H0-nya P1 dulu baru P2, maka Z-nya juga P1 dulu baru dikurang P2. Gitu ya. Jadi harus konsisten dan perhatikan, jangan terkecoh. Kalau di sini diminta untuk, nah ini misalnya ya, ini kebetulan sama-sama efektif. Nah ini misalnya tadi ya, diminta mengklaim terkait proporsi produk yang bagus, tapi data yang dipakainya atau diketahuinya, data yang diketahuinya data produk yang rusak. Berarti harus cari jumlah produk yang bagusnya atau yang baiknya. Jadi jangan langsung P topinya di sini 39/600, padahal yang diminta itu adalah yang proporsi untuk produk yang baik. Gitu ya. Kalau 2 populasi berarti nanti harus concern di sininya. Ya, di P topinya, teman-teman. Jadi saya share ya yang whiteboard-nya kepada kalian dalam bentuk image untuk kalian simpan atau pelajari kembali di buku catatan kalian, ditulis ulang seperti itu. Tidak ada pertanyaan lagi, teman-teman, berarti terima kasih banyak ya atas kehadirannya. Apakah hadir semua, Dwi? Tadi Naista kan masuk, Bu, tapi katanya mati lampu, jadi dia keluar. Oke, baik. Nah, iya terus yang cutting itu Kak Dewa kalau nggak salah. Astagfirullah, ada berapa kali ya Dewa nggak masuk ya? UTS nggak masuk, kemudian besoknya nggak masuk, hari ini nggak masuk 3 kali. Kalian harus tahu ya ada batasannya loh, kalian nggak masuk itu berapa persen. Saya lupa lagi nih di RPS ya, coba saya lihat. Kebetulan lagi buka RPS. Mohon perhatian ya, mohon sangat diperhatikan. Ini sudah kita sepakati bersama ya. Nih, jika mahasiswa yang tidak hadir, ya lebih dari 20% total pertemuan, itu dianggap nggak lulus atau dapat nilai E langsung. Oke, jadi ya teman-teman di sini harus disiplin, ya harus ingat. Ntar saya minta dia hubungin saya, kalau nggak langsung hubungin Bu Dwi sekalian ya, biar mendapatkan peringatan begitu. Teman-teman angkatannya mohon ditanyakan ya, kabarnya apakah ada kabar dari Dewa setelah UTS ini? Nurul, kemudian Soi, Kunto. Enggak, Bu, enggak dapat kabar, Bu. Nggak dapat kabar, tapi di kelas lain dia hadir. Enggak, kurang tahu deh, Bu. Soalnya saya cuma kelas Tatdas doang, Bu. Begitu. Sama Iya. Nurul Soi juga nggak ada yang satu kelas lagi dengan Dewa. Iya, Bu. Baik. Kita bertiga cuma Tatdas doang kalau nggak salah, Bu. Oke. Karena sedang PKM juga ya. Iya, Baik, terima kasih Kunto. sama-sama, Bu. Nanti mungkin saya yang mencoba menghubungi ya. Jangan dicontoh teman-teman ya. Nanti kalian kalau menjadi mahasiswa angkatan atas, ya, saya tahu pasti godaannya lebih banyak untuk lebih malas misalnya ya seperti itu. Tetapi ingat kembali tujuan awalnya apa, teman-teman ya. Ingat kembali tujuannya apa. Gitu. Pasti lebih banyak teman mungkin di luar atau lebih banyak kegiatan, tapi kembali lagi tujuan kalian dari awal apa, begitu ya. Terus lebih fokus lagi. Oke,
Mungkin itu yang bisa saya sampaikan hari ini. Semoga apa yang kalian pelajari, kita pelajari bersama ini bisa bermanfaat. Bisa berikan soal